Perkenalkan, nama saya Asra Dinda Muntasyafa dengan NIM 878363536 dari UPBJJ Pokjar Langkat. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng anak-anak yang berjudul Burung Hantu dan Burung Pipit untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Semoga dongeng yang saya sampaikan dapat menjadi hiburan yang menyenangkan dan memberikan nilai-nilai moral yang bermanfaat, khususnya bagi anak-anak di sekolah dasar. Selamat menyaksikan semuanya. Di tengah sebuah hutan yang luas, ada sebuah pohon tua yang menjulang tinggi. Pohon itu sudah sangat berumur, mungkin ratusan tahun, dan menjadi tempat tinggal banyak makhluk. Di bagian paling tinggi, hiduplah seekor burung hantu tua bernama Orla. Ia dikenal sebagai burung hantu yang bijaksana karena ia selalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitar hutan. Setiap sore, Orla membuka matanya perlahan dan memperhatikan kehidupan di bawahnya. Dari atas pohon itu, ia melihat hampir semua sudut hutan, sungai kecil, padang rumput, dan pepohonan tempat burung-burung kecil bermain. Pada suatu pagi yang cerah, Orla melihat burung pipit kecil bernama Piko sedang mengumpulkan ranting-ranting mungil. Piko sibuk melompat dari satu dahan ke dahan lain sambil membawa helai rumput di paruhnya. Tanpa ragu, Piko memilih cabang yang sangat kecil dan rapuh untuk membuat sarangnya. "Aduh, itu tidak aman," gumam Orla pelan. Setelah mengamati beberapa saat, Orla turun ke cabang yang lebih rendah dan berkata dengan suara lembut, "Piko kecil, cabang itu terlalu tipis. Kalau angin datang, sarangmu bisa jatuh. Pilihlah cabang yang lebih kuat." Piko berhenti sebentar, menoleh, lalu berkata, "Terima kasih Orla, tapi sarangku ringan kok. Aku sudah biasa membuatnya di sini." Orla mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa Piko terlalu percaya diri. Hari berganti hari, Piko terus membuat sarangnya dengan perasaan riang. Namun, Orla memperhatikan sesuatu lagi. Ia melihat seekor ular hutan sering lewat di bawah cabang tempat Piko membuat sarang. Orla kembali memberi peringatan. "Piko, aku perhatikan ular sering datang di bawah cabangmu. Sebaiknya pindah ke cabang lebih tinggi, itu lebih aman." Piko mengibaskan sayapnya. "Ah Orla, aku burung yang cepat terbang. Kalau ada ular, aku bisa kabur." Orla hanya diam. Ia sudah tua dan bijak. Ia tahu bahwa tidak semua makhluk mau mendengarkan nasihat, bahkan ketika niatnya baik. Malam berikutnya, langit mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Hujan mulai turun dan petir sesekali menyambar langit. Piko yang kecil menggigil dalam sarangnya yang rapuh. "Semoga angin cepat reda," gumamnya. Namun angin semakin kuat. Cabang rapuh itu mulai berderak. Krek, krek, patah. Sarang Piko terjatuh. Ranting-ranting berhamburan. Piko panik, mengepakkan sayapnya keras-keras sambil memekik. "Orla, tolong!" Orla mendengar suara itu. Tanpa ragu, ia terbang turun meski angin sangat kuat. Dengan kedua sayapnya yang lebar, ia menangkap Piko yang hampir terjatuh ke tanah. "Aku sudah memperingatkanmu, Piko kecil," ucap Orla sambil membawa Piko ke cabang yang lebih aman.
Piko menundukkan kepalanya. Aku seharusnya mendengarkanmu. Maafkan aku, Orla. Orla tersenyum hangat. Tidak apa-apa, yang penting kamu selamat. Sekarang, mari kita buat sarang baru di cabang yang kuat. Keesokan harinya, setelah badai reda, Orla membantu Piko membuat sarang di tempat yang lebih tinggi dan aman. Piko bekerja dengan lebih hati-hati. Dan setiap kali ia ragu, ia bertanya kepada Orla. Sejak hari itu, Piko tidak lagi meremehkan nasihat. Ia belajar bahwa nasihat dari makhluk berpengalaman bukanlah gangguan, melainkan sebuah bentuk perlindungan. Dari cerita yang telah saya sampaikan, terdapat pesan moral di dalamnya, bahwa orang bijak memberi nasihat karena mereka ingin melindungi kita. Dengarkan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman karena mereka tahu hal-hal yang belum kita alami. Baiklah, sekian video dongeng dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.